Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Zia Rafi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS atau tengah semester MK Politik, HAM, dan Demokrasi. Saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada Bu Aminah selaku dosen pembimbing atau dosen MK Politik, HAM, dan Demokrasi. Baik, akan saya mulai menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, bahwa setiap orang berhak atas hak asasinya tanpa dibeda-bedakan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lain. Tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, kedudukan internasional, negara, daerah, dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan, atau berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Saat ini tidak ada pun aspek kehidupan kita jalankan bisa keluar dari HAM, maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM. Masalah pelindungan internasional, HAM ini sudah diatur secara baik. Hukum internasional HAM secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM dilakukan oleh aparat pemerintahan. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan HAM, kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM membutuhkan perhatian khusus karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari tidak aman. Hanya saja tindakan-tindakan tidak manusiawi masih sering diterima sebagian dari kita, khususnya kaum-kaum minoritas. Rohingya merupakan daerah yang sangat minim kepedulian dan perhatian terhadap hak perorangan. Banyak penindasan dan pelanggaran hak di sana. HAM di Rohingya sudah tidak asing lagi didengar, sehingga di sini saya akan mengkaji beberapa perspektif. Catatan pelanggaran HAM, hak asasi manusia Myanmar. 2015, 700.000 etnis Rohingya dirampas haknya, yaitu tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sedangkan 30.000 anak muslim harus kehilangan pendidikan serta tempat belajar total sekitar 2.000 orang meninggal di laut akibat melarikan diri untuk mengungsi. 2016 bulan Oktober telah serangan militer oleh Rohingya yang melakukan pembalasan berupa pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran yang mengakibatkan 100.000 orang melarikan diri dari Bangladesh. Berdasarkan pemaparan saya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan apapun yang ditunjukkan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan. Apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara. Sebagai suatu negara anggota ASEAN, sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap piagam ASEAN yang telah disepakati oleh 10 negara anggota yang lainnya, serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu lecutan untuk meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.